keseharian Dery dan hewan peliharaannya. Menjadi pecinta hewan dan memiliki banyak hewan peliharaan sejak kecil membuatnya lebih peka, bukan hanya terhadap perilaku, tetapi juga suara hewan. Kepekaan itulah yang membuatnya serius menjalani profesi animal communicator. Kalau belajar sendiri sebenarnya nggak belajar ya kalau bisa dibilang ya. Ini ada kepekaan dari kecil lah yang memang ada pelarian atau bukan pelarian, efek dari trauma masa kecil gitu. Akhirnya saya juga nggak tahu dulu ada term animal communicator, karena menurut saya komunikasi dengan hewan itu ya basisnya ya memang intuisi dan juga telepati, yang sebenarnya kita semua punya bakat itu, cuman kepekaan itu kan tergantung manusianya lagi. Menurut Dery, kepekaan terhadap suara hewan bisa dilatih dengan meditasi, sebab cara hewan berbicara berbeda dengan manusia. Saat kucing mengeong atau burung berkicau, tak berarti hewan-hewan itu sedang berbicara. Saat diam pun bisa jadi satwa tersebut sedang menyampaikan sesuatu, karena hewan lebih menggunakan telepati untuk berkomunikasi. Saat ini, Dery memiliki sekitar 40 ekor hewan peliharaan yang terdiri atas berbagai jenis. Bisa berkomunikasi dengan hewan membuatnya lebih memahami keinginan hewan peliharaannya. Seperti halnya manusia, hewan juga mempunyai permintaan yang cukup unik. Mas Dery, permintaan yang paling unik nih dari hewan peliharaan Mas Dery itu apa selama ini? Satu, ada yang minta pesta ulang tahun. Itu kucing saya namanya Sumsum. Pesta ulang tahun sebenarnya buat sama kucing-kucingnya aja sih gitu. Terus minta dibikinin kayak makanan-makanan basah, ada kayak tiup lilinnya lah gitu, pakai baju birthday. Terus yang ini pernah minta dicariin pasangan. Cariin pacar gitu ya? Cariin pacar, karena ini cewek. Sama ada lagi minta kalung, waktu itu mintanya yang bunganya gede gitu, karena dia pengen menonjol daripada teman-temannya gitu. Selama 3 tahun terakhir, Dery menjalankan profesi animal communicator. Biasanya, ia melayani kliennya via Zoom atau bertemu langsung seperti yang dilakukannya pada Marco. Marco adalah anjing pitbull berumur 2 tahun. Inilah pertama kalinya Dery berjumpa dengan Marco. Menurut dia, pertemuan pertama dengan hewan menjadi salah satu momen penting dalam sesi komunikasi. Menyapa hewan dengan tenang merupakan kunci untuk membuat hewan merasa nyaman dalam berkomunikasi. Marcella sebagai pemilik Marco mengaku belum pernah menggunakan jasa animal communicator. Adapun alasannya menggunakan jasa animal communicator untuk mengetahui apa yang dirasakan Marco selama tinggal bersamanya. Alasannya sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya apa sih yang Marco rasain gitu. Terus ada dia sakit apa, atau dia ngerasa gimana sama orang tuanya, lebih ke arah situ sih. Ini baru pertama kali sih, ini baru pertama kali. Sebenarnya dari lama emang udah pengen nyoba, tapi belum ketemu, kan namanya milih ya, belum ketemu yang pas aja gitu. Nih ketemu Mas Dery kayaknya boleh gitu. Satu sesi biasanya membutuhkan waktu 10 menit. Tidak hanya berkomunikasi, Dery juga melakukan Reiki atau proses healing energi dengan hewan. Oke, jadi yang saya lakukan sama Marco tadi itu sebenarnya saya tuh ngelakuin Reiki energy healing untuk Marco, dimana untuk menyimbangkan energi yang ada di tubuh Marco. Karena pada hewan itu ada 8 cakra. 8 cakra ini apabila tidak seimbang akan mempengaruhi emosi juga perilaku dari hewan sebelum akhirnya menjadi penyakit medis jika dibiarkan terlalu lama. Menurut Dery, keseimbangan energi pada hewan sangat penting. Dalam kasus Marco, ia menemukan ketidakseimbangan energi pada tenggorokan dan perut Marco. Selain itu, Dery berhasil mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi Marco di rumahnya. Setelah sesi tadi, ngelihat Marco kayaknya rileks ya pas waktu di terapi Reiki tadi. Terus kalau dari penjelasan Mas Dery tadi, kurang lebih sih kayak memang relate sih sama yang keadaan kita di rumah gitu. Kondisi Marco juga yang tadi dibilang katanya kita sebagai orang tua harus lebih percaya diri, lebih percaya ke Marco juga gitu. Dengan kondisi tadi cakranya yang nggak stabil juga menurutku masih relate gitu, masuk akal gitu. Gitu sih. Marco adalah salah satu dari sekian banyak klien yang sudah ditangani Dery. Selain merupakan anugerah, menjadi animal communicator ternyata bisa dilakukan siapa saja.
Meski begitu, ada tahapan panjang yang harus dilalui dan harus rajin berlatih. Bukan hanya itu, seorang animal communicator wajib memiliki rasa cinta yang besar terhadap hewan dan tidak menjadikan hewan sebagai objek mainan. Ia harus memperlakukan hewan dengan baik sebagai sesama makhluk hidup. Gita Meningrum, Ferdanto Bimantoro, Jakarta.